Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, wah ya, walaupun kita jauh, ya jauh di mata, tapi dekat di laptop sama dekat di handphone ya. Ya, tapi ya tidak mengurangi semangat ternyata ya ketika saya teriakan semangat pagi itu auranya itu langsung menyala semua ya. Itu tandanya Anda sangat positif dan antusias dalam menjalankan bisnis di Air Reborn. Nah, di malam hari yang cerah ceria ini kita akan melakukan training startup ya. Yang hadir malam hari ini pernah ikut training startup? Boleh komen dong. Yang pernah ikut training startup offline? Ya, boleh ketik ya. Yang sudah pernah atau yang belum juga silakan ketik ya. Sudah pernah atau belum diketik? Pernah ya. Di mana boleh ketik ya. Saya pernah coach di Bandung ya, di Jakarta, di Hermina, di mana ya? Silakan ketik. Ya, yang belum pernah boleh ketik juga ya. Saya ingin tahu seberapa banyak mitra yang belum pernah ikut training startup. Alhamdulillah belum. Belum pernah ya, pernah di Jakarta, Semarang, Surabaya. Oke, ya. Belum. Wah, ternyata lebih banyak yang belum pernah ikut training startup ya dibanding yang ini ya. Karena Oke, nah, rata-rata di luar kota, Pak. iya rata-rata di luar kota. Artinya pertemuan kita malam hari ini penting nggak nih? Ya, biar apa namanya sama-sama belajar memulai dengan benar. Ya, karena ketika kita mau lari ya, lari perlombaan, lari maraton, startnya salah, itu kira-kira kita bisa sampai finish dengan benar nggak? Bisa nggak? Kita lari maraton, namanya maraton kan jarak jauh, sama kayak Bistria ya, untuk mencapai posisi king itu kan seperti lari maraton, jarak jauh. Startnya salah, kira-kira finishnya bisa bener nggak? Nggak mungkin kan? Ya, startnya bener aja belum tentu finishnya bener ya kan? Apalagi kalau startnya salah. Makanya malam hari ini sangat penting diadakan saya apa namanya saya motori untuk melakukan training startup agar kita memulai dengan benar bisnis 3i, terutama mitra-mitra baru. Kemudian untuk mitra lama penting nggak? Penting juga, karena ini bagian dari recharge ya. Kita melakukan kalibrasi ulang bisnis kita ya. Apakah kita sudah melenceng? Ya, terlalu kreatif, terlalu atraktif, akhirnya kita melenceng dari garisnya. Nah, ini juga startup ini juga akan mengembalikan kita kepada jalur kita yang sebenarnya. Semua orang, ya siapapun itu, kalau tidak bisa mengawali dengan benar, maka kita tidak bisa mengakhirinya dengan benar. Kemudian yang kedua, siapapun orangnya yang tidak mengenali awalnya, maka orang itu tidak juga bisa mengakhirinya. Setuju ya? Makanya yuk kita startup yang benar, melakukan start yang benar. Nah, beberapa bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah saya bertanya kepada Anda, silakan dijawab. Kenapa Anda bergabung di bisnis 3i? Sebutkan satu alasan utama. Satu alasan utama, satu alasan terpenting, satu alasan yang membuat Anda memutuskan bergabung di bisnis 3i. Satu. Kalau satu itu tidak pakai dua, tiga, empat ya. Silakan. Satu alasan. Anda ingin mendapatkan apa? Pengen punya tabungan, belajar bisnis, ingin mendapatkan passive income, pengen sukses, pengen punya penghasilan, oke, pengen resikonya dikunci dan mewujudkan impian, ingin passive income, ingin punya masa depan yang cerah, ingin passive income. Ya, oke ya. Jadi
beberapa hal yang saya lihat. Pertama, kenapa Anda memutuskan bergabung di bisnis 3i? Karena ingin punya tabungan. Pertanyaan saya, kalau ingin punya tabungan, bergabung di bisnis 3i, Anda menjadi seorang apa? Ini ya, ketika Anda memutuskan bergabung di bisnis 3i, keinginannya, tujuannya, ingin memiliki tabungan, berarti ketika Anda bergabung di bisnis 3i, Anda sebagai siapa? Sebagai penabung, sebagai nasabah. Nah, menjadi seorang nasabah berarti apa yang harus Anda ketahui agar menjadi seorang nasabah yang baik? Hal-hal apa yang harus Anda ketahui, Anda dapatkan agar menjadi nasabah yang baik? Konsisten menabung. Ya, kalau konsisten berarti harus tahu tanggal jatuh temponya, ya. Harus rutin. Artinya sudah tahu setiap bulan harus setor. Penabung perlu bisnis nggak? Perlu. Kata siapa? Yang namanya tujuannya nabung, yang dibutuhkan adalah tabungan, bukan bonus. Nah, ini yang disebut dengan start yang benar adalah memahami diri kita, memahami mitra kita ketika dia start itu tujuannya apa? Ketika tujuannya ingin menjadi seorang penabung, maka di dalam alam bawah sadarnya, di dalam otak dan pikirannya adalah saldo, bukan bonus. Setuju nggak? Ini ya startnya yang benar. Ketika seorang penabung Anda paksa menjadi pebisnis, apa akibatnya? Anda punya mitra, ya punya seorang mitra nasabah yang memang niatnya cuma nabung, udah, ya saya pengen jadi apa? Jadi penabung. Saya pengen jadi nasabah. Oke. Terus kita ngajak, ayo Pak, ya ngajak satu orang dong, satu aja. Coba dong referensi satu orang aja. Ya, coba dong kenalin saya. Ya, nanti saya bantu prospek satu orang aja. Kira-kira orangnya nyaman nggak kalau digituin? Dalam hatinya dongkol nggak? Ya, orang saya cuma niatnya nabung, kok saya suruh referensi, suruh ngajak, ya, suruh ngenalin, ih, males banget. Akhirnya apa yang terjadi? Mitra tersebut akan berhenti. Makanya perlu disadari dulu, kenapa Anda memilih bergabung di Bistrek? Ya, itu selalu saya tanyakan ketika ada mitra baru, Bapak Ibu sudah bergabung di Bistrek, oke, ya tujuannya apa? Saya tujuannya nabung. Nah, kalau tujuan nabung, berarti tugas kita sebagai leader, sebagai agent adalah ngajarin mereka gimana caranya setor. Ya, kasih tahu tanggal jatuh temponya berapa. Ya, kemudian setorannya berapa. Kemudian masukkan nama dia ke dalam list nasabah kita. Paham nggak? Ya, masukkan data mereka ke dalam list data nasabah kita. Tujuannya adalah kita akan mengingatkan setiap bulan agar mereka tidak lupa setoran. Itu nanti di dalam WhatsApp masukkan ke apa namanya data center yang untuk kita broadcast setiap akhir bulan. Ya, kita ingatkan itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa minta bukti transferan. Sudah bayar ya, ada buktinya nggak kirim ke saya untuk jaga-jaga. Ya, kalau misalnya ada apa namanya hal-hal yang perlu kita follow up, ya, misalnya data belum masuk ke Mobis atau segala macam, kita punya data.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita ngerti omsetnya masuk atau tidak. Oke, itu manfaatnya. Ini kita jaga nasabah ya. Kemudian yang kedua, siapa yang memutuskan bergabung di Bistri karena ingin sukses, ingin punya bisnis, ingin pasif income, ingin punya uang tambahan antara 1 juta, 10 juta, 100 juta, siapa yang hadir hari ini? Yuk, ketik saya. Saya. Nah, berapa target impian penghasilan dari bisnis Tria yang Anda harapkan? Target tertingginya, income, bukan sukses. Berapa? Angkanya, 200, 100, 200. Ayo, berapa? Ketik dong. 1 M. Oke, keren, keren ya. Sekarang saya tanya, penghasilan 100, 200, 50, 1 M itu kalau di perusahaan lain itu jabatannya apa? Jabatannya apa? Income 100, 50, 100, 200, 1 M, jabatannya apa? Pemilik perusahaan, komisaris, jenderal, profesor, CEO, bos, presidir. Ya, oke ya. Oke. Yalah, pokoknya itulah ya. Pertanyaan saya, Anda pernah salaman dengan orang yang seperti itu belum? Salaman nih, salaman aja. Belum. Oke. Atau kebayang nggak? Ini belum pernah salaman sama Pak Wancen ya, belum ya? Loh ya, semoga nanti ya suatu waktu bisa ketemu dengan Pak Wancen, ya bisa salaman. Nanti saya bisa salaman ngomong ya, nular kan gitu. Oke, yang kedua ya, kalau belum pernah salaman, ya di luar bisnis TI, di bisnis apa namanya, di media sosial segala macam, ya kebayang nggak seorang public figure yang menurut Anda ini penghasilannya di atas 100 juta berbisnis, ya siapa? Motivator, ya. Coba Anda punya profil apa namanya, profil idola Anda yang menurut Anda ini, yang Anda kagumi, yang Anda yakini punya penghasilan miliaran, ratusan juta. Silakan ketik ya, Pak Ari Ginanjar Agustian. Oke, siapa lagi? Ayo, Anda harus punya satu figur yang Anda kagumi, yang Anda teladani, yang menurut Anda itu penghasilannya luar biasa. Yang di luar bisnis 3i, ya kan saya bilang yang di luar bisnis 3i. Ya, public figure. Tung Sam Waringin, ya, Pak Ari Ginanjar Agustian, Mary Riana, ya kan? Siapa lagi? Raffi Ahmad, ya, gitu. Yes, Mary Riana. Nah, menurut Anda, orang-orang ini memiliki kapasitas dan kompetensi nggak untuk mendapatkan apa namanya, penghasilan yang ratusan juta, miliaran? Itu pasti mereka punya ilmu, punya skill, punya network yang membuat dia punya penghasilan segitu. Bener ya? Oke, pasti punya ya. Jadi mereka pasti punya ilmu, pasti punya skill, ya kan? Pasti punya kemampuan mengelola ribuan orang.
Yaitu jadi punya ilmunya, punya skillnya, punya kompetensinya, punya networknya, sehingga dia bisa mengelola sebuah bisnis sebesar itu yang omsetnya pasti di atas miliar bahkan triliun. Kemudian dia juga bisa mengatur semua itu. Nah, kalau Anda, nah sekarang kita kembali, startnya adalah Anda nih, ya startnya. Anda dengan idola Anda, itu misalnya idola Anda itu nilainya 100, ya. Nah, Anda itu nilainya berapa dibanding idola Anda? Ini 100%, ya kan? 100%. Idola Anda nilainya 100%. Nah, Anda sendiri nilainya berapa persen dibanding idola Anda? Silakan dijawab. Ya, 50%. 50% itu berarti kalau misalnya idola Anda mengelola apa namanya karyawan 1.000, berarti Anda sudah mampu mengelola karyawan 500 gitu kalau 50%. Ya, berani ngomong kalau idola Anda berani ngomong di 10.000 orang, berarti kalau Anda 50% berarti Anda sudah punya kemampuan kapasitas ngomong di 5.000 orang. Gitu ya, bandingannya ya. Nah, sekarang kalau misalnya idola Anda, Meriana, biasa ngomong di 5.000 orang, Anda ini ngomong di 5 orang aja masih gemeter kan gitu. Nah, berarti di level berapa persen perbandingannya antara Anda dan idola Anda? Yo, silakan diketik. Paham nggak apa yang saya ucapkan? Paham nggak? 1%, 10%, baru 10%, ya. Nah, artinya gini, dengan melihat gap ya, gap why, kenapa Anda punya penghasilan di bawah 10 juta, ya kan? Dan orang yang Anda kagumi ini bisa punya penghasilan 200, 501 M, ya kan? Karena jelas mereka punya ilmu, punya skill, punya kompetensi, nilainya 100, sedangkan Anda nilainya masih di bawah 10% atau 1%. Jadi, kalau Anda ingin punya penghasilan seperti mereka, Anda harus mengecilkan, ya, meningkatkan diri Anda sehingga gapnya makin kecil. Ya, jarak Anda dengan apa namanya, dengan idola Anda itu semakin kecil. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke, nah pertanyaannya, untuk melakukan proses ini Anda siap nggak melakukan pengorbanan? Nah, ini jangan bilang nular-nular, enggak. Ya, namanya ilmu itu bisa ditularkan tapi butuh pengorbanan. Namanya skill, ya, itu bisa ditularkan tapi butuh juga rasa sakit, ya. Kemudian namanya kompetensi, keahlian itu memang bisa ditularkan tapi Anda perlu jatuh bangun. Namanya network itu memang bisa ditularkan tapi Anda harus percaya diri dan mau membangunnya. Berarti harus banyak sekali pengorbanan. Pertanyaan saya, ya, apakah Anda siap untuk mengurangi jauhnya gap antara Anda yang masih 1% dengan idola Anda yang 100% itu, Anda mau nggak melakukan proses, melakukan banyak pengorbanan? Itu dulu. Ya, sanggup nggak melakukan banyak-banyak pengorbanan? Ini. Ya, saya dulu nggak berani ngomong depan orang, nggak berani. Ya, tapi karena idola saya ini punya skill kompetensi bisa ngomong di puluhan ribu orang, akhirnya saya memaksakan diri berdarah-darah untuk berani ngomong di depan orang banyak. Ya, saya nggak ngerti cara ngomong public speaking yang benar, ya kan? Nah, saya akhirnya mau berdarah-darah belajar. Kemudian idola saya ini kalau ngomong sangat meyakinkan, powerful ya, sehingga dia bisa meyakinkan. Akhirnya saya mau berdarah-darah untuk berpraktek-praktek ria, ditolak-tolak ria, ya, agar saya bisa kalau ngomong bisa memberikan power dan memberikan keyakinan kepada orang yang saya ajak ngomong. Ini pertanyaan saya.
Kalau Anda punya idola di luar sana, pertanyaan saya adalah, apakah Anda siap melakukan banyak pengorbanan agar Anda bisa melakukan pemantasan diri sehingga Anda sejalur mendekati ke mereka? Berani nggak? Dijawab dulu. Ini tantangan yang sebenarnya. Ya, tantangan sebenarnya itu ada di mana sih? Di mindset. Makanya startup yang benar adalah mindsetnya dulu dibenerin. Ya, nggak ada cara gampang untuk sukses, nggak ada. Nggak ada cara gampang untuk kaya, nggak ada. Orang yang gampang kaya akan gampang miskin. Orang yang gampang sukses akan gampang jatuh. Orang yang larinya kencang pasti akan cepat berhenti. Itu udah hukum. Hukum alamnya seperti itu. Makanya jangan kaget. Ada orang, wush, tahu-tahu kaya, nggak lama pasti langsung jatuh. Tuh ya, berani. Ya, yang berani cuma satu ini kayaknya. Ya, yang berani cuma satu. Berani nggak melakukan pengorbanan? Berani nggak? Apa yang Anda korbankan? Ya, apa yang Anda mau korbankan coba? Agar Anda bisa melakukan peningkatan seperti idola Anda. Ya, keberanian apa? Waktu, oke? Ya, apa yang Anda mau korban? Waktu, berapa jam sehari Anda mau korbankan? Ketika ada orang bilang, saya siap mengorbankan waktu, berapa jam? Waduh, coach, saya ini kerja 8 jam, perjalanan waktu dari rumah ke kantor 2 jam, berangkat pulangnya apa namanya 2 jam, 4, jadi 4 jam, 8 tambah 4, 12. 12 jam itu saya pulang udah capek, belum mandi, belum makan, akhirnya ya saya nggak ada waktu, coach. Hari, satu hari. Oke, Sabtu Minggu kemana? Sabtu Minggu untuk keluarga saya, coach. Ya, nggak bisa itu, nggak bisa dikotak-katik itu. Saya harus, karena saya udah seharian, apa namanya, dari pagi sampai malam, Sabtu, hari Senin sampai dengan Sabtu untuk kerjaan, 100% hari libur untuk keluarga saya. Ada nggak ya yang ngomong gitu? Ketika dia ngomong, saya mau berkorban waktu. Ketika di split waktunya nggak ada. Ya, itu harus jelas banget mau ngorbanin, beneran nggak mau ngorbanin. Ya, waktu dan tenaga, tenaga yang seperti apa? Ada nggak yang mau mengorbanin perasaan? Padahal seorang pengusaha, pengorbanan yang tertinggi adalah perasaan. Ya, makanya kata guru saya, syarat menjadi seorang pengusaha adalah jangan baperan. Gitu. Karena apa? Karena pengorbanan menjadi seorang pebisnis adalah perasaan. Ya, ditolak, ngerasain nggak? Nawarin, ditolak. Ngerasain? Ngerasain. Di PHP, siapa yang nggak ngerasain di PHP? Udah ngasih foto KTP, foto buku tabungan, ya kan? Ngisi apa namanya? Ngisi formulir. Giliran kita udah submit input, ya kan? Ngirim apa namanya? Virtual account nggak dibayar. Katanya mau daftar, nggak taunya dilarang sama suami. Yang suami dilarang sama istri di PHP ya. Itu. Ya, seorang pebisnis itu mental. Ya, nggak takut, mau berkorban, nggak baperan. Ini, ya, makanan sehari-hari kos harus. Kalau yang udah makan sehari-hari kebal. Ini ya, mental nomor satu. Nomor satu mindset dulu ya, mindset nih. Saya bilang awal itu adalah mindsetnya bener dulu. Yang kedua, mentalnya bener dulu. Selamat datang di dunia penolakan. Selamat datang di dunia PHP-an. Selamat datang di dunia nyinyiran. Siapa yang di sini yang nggak pernah dinyinyirin? Ayo, perhatikan. Yang di sini, yang sudah lama, yang udah jadi king aja masih dinyinyirin. Iya, yang udah nunjukin nih statement bonus ratusan juta masih dinyinyirin. Mobil mewah, lihat cek dong BPKB-nya beneran nggak?
Ternyata lihat juga, bener cuma untung-untungan aja itu, ngulang lagi juga belum tentu bener kan gitu. Selamat datang di dunia nyinyiran, ya. Artinya apa? Mentalnya harus mental baja, mindsetnya harus lurus, mentalnya harus kuat, ya, gitu. Kalau ada yang masih ngeluh, ya, aduh kok saya kok ditolak mulu, ya, lewat. Ya, saya di PHP terus nih, kenyang. Ya, saya dinyinyirin terus, makanan tiap hari. Kalau udah jawabnya kayak gitu, berarti Anda udah kebal. Urat malunya udah putus, ya, urat putus asanya udah nggak ada. Nah, berarti Anda sudah layak menjadi seorang pebisnis. Apa namanya? Idol-idol Anda itu, ya kayak gitu orangnya. Bener nggak? Mary Riana, ya kayak gitu udah putus tuh. Lihat aja filmnya Mary Riana. Udah pernah nonton filmnya Mary Riana belum? Iya, tuh udah urat malunya, udah urat apa namanya mental udah putus semua tuh. Ya, jadi selama Anda masih mengeluh, itu berarti mental Anda masih jauh. Pilihannya Anda tinggal nyebur ke laut atau naik ke gunung lagi kan gitu. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Ya, mengeluh itu menunjukkan level Anda masih jauh. Kenapa? Yang Anda keluhkan itu akan dihadapi setiap hari, setiap detik, setiap saat. Ya, persiapkan mental Anda, persiapkan mindset Anda, ya, persiapkan apa namanya moral Anda. Nah, moral itu adalah intinya inti, core of the core-nya bisnis 3i. Ya, kenapa? Karena ini urusannya uang. Bisnis kita ini nggak jualan produk, ya, tapi mengelola uang. Anda amanah, Anda selamat. Anda nggak amanah, Anda hancur. Sudah, ya, morality. Morality di bisnis kita itu hubungannya dengan uang. Makanya saya mengajarkan di setiap startup training ada larangan-larangan perihal uang. Yang pertama, jangan megang uang mitra. Tuh, ada yang megang uang mitra, ada kasus, pasti kasus. Megang uang mitra, tangannya kebakar, panas. Ya, Anda boleh megang cuma uang pendaftaran 50.000, sisanya mereka harus bayar sendiri. Kalaupun kepegang, cepat-cepat lepasin, cepat-cepat storin. Ya, semakin Anda lama pegang, ya semakin berbahaya tangan Anda. Itu, ya, jangan pegang uang mitra. Itu yang pertama, catat, ya. Yang kedua, jangan kepegang uang Anda ke mitra. Ya, apa tuh artinya tuh? Ya, uang Anda jangan kepegang ke mitra. Apa tuh artinya? Paham nggak maksud saya? Ayo ketik-ketik dong. Kalau ngasih nggak apa-apa, beda. Namanya kepegang kan, beda tuh pegang. Kalau ngasih mah ngasih, beda. Ngutangin, minjemin, nalangin. Iya, gitu. Itu bahaya nggak? Nggak bahaya tah itu. Bahaya nggak? Bayarin dulu. Wah, itu. Jangan. Ya, jangan ya, Dek ya. Jangan. Ini. Ya, simple. Morality itu di bisnisnya cuma dua ya. Jangan lama-lama megang uang mitra dan jangan kasih apa namanya pegang uang Anda ke mitra. Ya. Jadi uangmu uangmu, uangku uangku. Kira-kira kalau gitu selamat nggak bisa Anda? Selamat nggak? Yang ngutangin premi, ya, banyak kasus nggak? Iya, selamat, selamat, selamat ya. Ini
training pertama dan utama startup training itu adalah membahas tentang mindsetnya dulu, mentalnya dulu, moralnya dulu. Lain-lain gampang. Karena apa? Yang penting selamat. Ya, selamat. Oke ya, paham ya. Jadi sesi malam hari kita ngomongin tentang selamat. Keselamatan Anda berbisnis. Itu yang penting ya. Gitu. Jadi yang pertama apa tadi? Mental. Eh, mindset dulu. Mindsetnya harus benar. Anda bergabung mindsetnya sebagai pebisnis atau sebagai nasabah. Kalau nasabah, belajar bagaimana caranya setoran yang benar agar impian Anda dengan saldo Anda bisa terwujud. Misalnya apa? Saya menjadi penabung tujuannya mau umroh, ya kan? Nah, terus gimana caranya agar tabungan Anda lunas dan umrohnya Anda terwujud? Itu kalau niatnya menjadi nasabah. Kalau niatnya jadi pebisnis, ya mindset yang benar bahwa pebisnis itu harus mau meningkatkan diri kita menjadi versi terbaik dalam hidup. Artinya apa? Harus nanti dituntut banyak sekali pengorbanan, ya. Itu karena ketika masuk menjadi pebisnis, Anda masuk ke dalam dunia yang namanya penolakan, PHP-an, nyinyiran, dan itu adalah suplemen, jamu, gitu. Ya. Apakah orang sukses tidak akan pernah mendapat penolakan? Tidak. Sampai di posisi sukses pun tetap mendapatkan penolakan. Apakah orang yang sudah kaya ya di bisnis tria ini dia tidak mendapatkan PHP-an, tetap PHP-an tetap akan datang. Apakah yang sudah punya mobil mewah seperti apa namanya Bang Afrial misalnya naik mobil ya kan pernah cerita tuh naik mobil ya kan mobil dua pintu loh Bang Afrial pernah cerita sama saya mungkin pernah dengar ya naik mobil BMW ya dua pintu ya kan parkir mau mau main golf tuh ya parkir sampai di parkiran ketemu sama sopir-sopir lain gitu ya orang supir nanya bang bosnya ada di mana disangkanya supir juga dinyinyirin kan gitu. Nah artinya apa udah kaya pun masih dinyinyirin orang kan gitu jadi jangan pernah berharap Anda tidak mendapatkan penolakan tidak mendapatkan PHP-an tidak mendapatkan nyinyiran enggak itu nonsen itu adalah kawan karib sahabat dekat kita seorang pebisnis yaitu tiga hal itu ya makanya ketika mindsetnya udah bener, yang kedua adalah apa? Mentalnya udah bener, gitu. Jangan pernah ngeluh, karena keluhan itu menunjukkan bahwa kita ini tidak layak. Paham ya? Ingat kata-kata saya, catat. Setiap keluhan yang diucapkan itu menunjukkan ketidaklayakan kita terhadap pencapaian apa-apa yang ingin kita capai. Nggak usah ngeluh. Ya. Karena apa? Orang sukses, ya idol-idol Anda, Mary Riana, Tunda Semgaringin, Pak Ari Ginanjar, itu tidak pernah mengeluh kepada manusia. Ya, mengeluhlah kepada Allah, mengeluhlah kepada Tuhan. Yang jelas, ya Allah itu ketika kita mengeluh, hanya Dia yang bisa memberikan jalan keluar. Jadi jangan pernah mengeluh manusia. Nanti cuma dibully, ya pasti mereka cuma apa saya bilang udah makanya nggak usah ikut-ikut sok-sokan ikutkan tri-ai itu ngimpinya ketinggian gitu ya ngomongnya ketinggian ngimpinya kejauhan ketika jatuh sakit kan nah gitu salah kamu sendiri ngeluh kan makanya jangan ngeluh ya ngeluh itu kurang bersyukur coach betul ya jangan mengeluh tapi apa fokus pada ingin apa yang ingin kita capai itu yang kedua mental yang ketiga moral dasarnya moral di bisnis itu urusannya uang jangan pernah kita pegang uang mitra dan jangan pernah uang kita kepegang sama mitra bukannya pelit ya bukannya pelit beneran
tapi itu menjaga kedekatan. Karena sekali kita ngasih pinjam, maka hari itu juga bisa jadi itulah pertemuan terakhir kita kepada mitra kita. Bener nggak? Pernah kejadian Anda pinjemin uang terus besok-besok nggak ketemu lagi? Ya. Bukan rugi uangnya, tapi rugi dengan pertemuannya. Setuju ya? Oke, ya. Jadi kalau misalnya udah bilang, oh, saya nggak mau pinjemin, kenapa? Disuruh kos area tuh, ya. Jadi kamu komplain sama kos area aja. Di 3i katanya nggak boleh minjem-minjemin tuh. Siapa yang ngajarin? Kos area tuh yang ngajarin tuh. Ya, komplain saya. Ya, sudah komplain sama saya. Ya. Oke, dari tiga itu menjadi pokok ya. Pokok keselamatan bisnis Anda. Ya, sekarang saya tanya, saya review nih. Ketika Anda pegang tiga hal ini, Anda selamat nggak di bisnis TI? Ya. Tabungan Anda selamat nggak? Modal Anda selamat nggak? Anda enjoy nggak di bisnis ini? Nggak punya musuh? Sebelum kita ngomongin yang jauh-jauh, ngomongin yang lebar-lebar, ngomongin tentang bagaimana strategi marketing, enggak. Tiga ini dulu. Mentality, ya, mindset, mental, moral. Hilang satu, hilang bisnis Anda. Ya, Anda punya moral yang bagus, mental yang bagus, mindsetnya jelek, apa hasilnya? Hilang. Ya kan? Anda punya mindset yang benar, mental yang kuat, moralnya jeblok, bablas. Ya. Yang ketiga, Anda punya mental bagus, ya, moral bagus, tapi mentalnya jelek, baperan, nggak jadi apa-apa. Jadi sebelum ngomongin bisnis 3i, bagaimana memulai bisnis 3i, ini memulai yang benar, ya, mengawal sebagai basic, basic apa? Selamat dulu deh, ya, selamatkan dulu Anda, ya, dengan memulai dengan benar. Oke, ada pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit tentang tiga hal ini: mental, mindset, mental, moral. Di ini ya, dicatat ya. Jadi dipahami ya startup tren kenapa satu hari ya kan? Kalau offline kenapa satu hari? Karena ini yang dibahas ini benar-benar sesuatu yang mendasar banget ya. Ya, Ya, siapa kita dulu ya kan? Siapa kita, mau kemana kita, baru mau apa kita. Karena biasanya orang ketika memulai mau apa, tapi dirinya sendiri tidak tahu siapa kitanya belum kena, ya kan? Terus mau kemana kita? Itu juga nggak jelas kan gitu. Nah, akhirnya mau apa kita jadinya berantakan. Nah, teknik startup ini kita atur porsinya step by step biar Anda bisa memahami siapa Anda, mau kemana Anda, dan mau apa Anda. Dan porsi malam hari ini adalah starting. Anda sedang berdiri di garis start. Nah, di garis start. Jadi bayangkan diri Anda sedang berdiri di garis berdiri nih. Anda memahami diri Anda, kemudian Anda memandang jauh, ya kan, sesuatu titik di mana titik itu Anda nggak bisa lihat, tapi Anda yakini itu ada, Anda yakini itu akan Anda dapatkan, dan Anda yakini itu penting Anda mau raih. Nah, ketika sudah itu, pahami bahwa perjalanan Anda itu penuh risiko. Ya, semakin tinggi akan banyak angin. Ya, semakin ke sana akan banyak rintangan. Artinya apa? Anda membutuhkan yang namanya mindset bahwa saya yakin perjalanan saya itu ujungnya adalah garis finish. Dan saya yakin garis finish itu tidak pernah bergeser. Tidak ada gunung yang bergeser. Yang ada adalah orang yang berhenti mendaki puncak gunungnya. Itu harus Anda yakini dalam mindset Anda. Jadi, ketika Anda sudah melangkah, jangan pernah berhenti. Karena garis finish dalam sebuah pertandingan tidak pernah bergeser. Yang ada, Anda berhenti terlalu cepat atau Anda melenceng jauh sehingga Anda meninggalkan garis finish. Nah, makanya untuk memulai perjalanan Anda, ya, kenali siapa Anda, kenali
potensi diri Anda. Kenali bahwa diri Anda diciptakan di dunia ini itu tidak sia-sia. Allah tidak menciptakan Anda di dunia ini iseng. Enggak, pasti ada misi sukses untuk Anda. Ya, misi mulia kehadiran Anda di dunia ini untuk menjadi kontributor kebaikan kepada orang lain. Ya, makanya start yang benar, mindsetnya dulu benar, lurus. Ya, walaupun Anda tidak bisa melihat garis finish ada di mana, tapi Anda meyakini bahwa garis finish itu ada dan jalan yang Anda lihat itu mengantarkan Anda ke garis finish. Mindsetnya benar. Ya, kemudian Anda punya keyakinan. Kalau saya nggak berhenti, pasti nyampe. Walaupun itu langkah kecil, itu jauh lebih berarti kalau itu adalah konsisten daripada Anda berpikir cepat. Ya, jangan pernah berpikir gimana caranya cepat untuk jadi king. Enggak, berpikirlah bagaimana cara yang benar untuk bisa sampai ke puncak. Mindsetnya yang benar. Kemudian mentalnya. Ya, ciri mental yang bagus adalah tidak mengeluh, tapi fokus pada solusi. Fokus pada apa yang ingin Anda raih. Ya, jangan pernah begini, Coach. Nanti kalau saya di posisi apa namanya, posisi leader, ya leader entrepreneur, kemudian di bawah saya tidak ada yang mau gerak jangka bisnis, gimana? Ketika ada orang yang nanya sama saya, mitra baru atau mitra lama, yang nanya sama saya tanya, kamu sudah posisi leader entrepreneur belum? Belum, nggak usah dipikirin. Ya, mikirnya nanti kalau udah sampai di posisi leader entrepreneur, baru mikir itu. Ya, pikirkan apa yang Anda hadapi di depan mata. Apa itu? Ketika baru, target apa? Anda apa? Closing satu orang, ya udah, pikirin itu gimana caranya. Ya, pikirin itu apa namanya, apa saja yang harus saya penuhi ilmunya, skillnya, agar aku bisa closing satu orang. Sudah, itu aja. Hadapi target kecil Anda. Selesaikan. Setelah selesai, baru masuk ke next game. Game kedua, gimana closing lagi, gimana elite, gimana nabung gratis, gimana TE. Itu nanti. Orang yang mikirnya kejauhan, biasanya belibet di depan. Ya, itu udah pengalaman saya tuh, nemu orang yang terlalu euforia, terlalu semangat memandang ke depan dengan mudah, ya, itu biasanya dia akan kesandung di depan. Beda dengan orang yang, oke, saya udah mulai ngerti nih, sekarang fokus saya closing satu, gimana caranya close? Oh iya kan, closing satu berarti kamu harus belajar ini. Oke, nah udah, ketika targetnya closing satu, kira-kira lebih mudah nggak dibanding dengan kejar TE. Ya, lebih mudah mana? Target kejar TE sama closing satu. Ayo, lebih mudah mana? Ya, pasti closing satu. Kalau semua orang targetnya bisa closing satu dalam seminggu, ya, artinya sebulan bisa elit. Nggak usah kejauhan. Banyak orang ngomongnya kejauhan, ngimpinya ketinggian, bener. Tapi itu dilakukan saat start aja. Ketika Anda sudah mulai action di awal, targetnya closing satu aja, udah. Itu ya. Nah, jadi mental. Yang ketiga adalah moral. Ketika Anda sudah pegang itu, startnya udah bener. Di sesi berikutnya, nah di sesi berikutnya nanti kita akan baru ngomongin support. Apa? Ketika Anda sudah startnya bener, mindsetnya benar, mentalnya benar, moralnya benar, maka ketika mau jalan, nah senjata apa yang harus saya bawa untuk meyakinkan orang yang saya ajak sehingga orang itu closing? Satu. Setuju nggak? Simple nggak? Ya, simple nggak apa yang saya ajarkan malam hari? Setuju ya? Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas nih hal-hal apa saja yang membuat orang itu yakin ketika kita ajak. Ya, senjata apa yang harus kita pegang sehingga ketika kita ketemu sama orang, kita bisa memberikan informasi yang kuat.
kepada orang tersebut sehingga orang itu puas, kemudian kita closing satu orang saja untuk awal. Oke, nah next pertemuan berikutnya di level 2 ya, startup training level 2 kita akan ngomongin kekuatan-kekuatan apa saja yang harus kita miliki dari bisnis 3i agar kita bisa memberikan keyakinan. Pertama, bisa meyakinkan orang yang kita ajak. Yang kedua, bisa menangkal orang-orang yang nyinyirin kita. Yang ketiga, menangkal orang-orang yang prospek bisnis lain kepada kita. Wah, ya, penting nggak? Senjata ini penting nggak Anda miliki? Ya, pertama, meyakinkan calon mitra kita. Yang kedua, menangkal orang-orang yang nyinyirin. Yang ketiga, menangkal orang-orang yang prospek bisnis lain kepada kita.